Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah jika kalian sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Agar pembelajaran geografi hari ini berjalan dengan baik ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena geografi itu adalah ilmu yang membuat kita sadar ya bahwa bumi juga harus dimengerti gitu, termasuk kamu. Kita harus mengerti dan menjaga serta mensyukuri segala sesuatu yang ada di bumi ya, pemilik sang pencipta, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Oke, ketua kelas, coba Rohmat pimpin kita berdoa ya. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita belajar ya. Ya, terima kasih Rohmat yang sudah pimpin kita berdoa ya. Sebelumnya saya akan absen dulu ya kalian. Adi Pratama, ya. Agus Herianto, Anissa Juliani, lalu Dewi Anzani, ya. Kemana Dewi Anzani? Dewi Anzani belum hadir ya. Ada yang tahu di mana? Di mana? Coba Nila, di mana Dewi Anzani? Oh, masih di jalan. Berarti Dewi Anzani terlambat ya. Semoga Dewi Anzani baik-baik saja ya, dan segera bisa bergabung dengan kita. Untuk kalian semua, semoga tidak ada yang telat ya. Lebih baik kita datang pagi daripada terlambat gitu. Oke, hari ini kita lanjut. Oh, belum ya tadi ya. Selanjutnya tadi Vika Aryani hadir ya. Hari Irawan Johari, Isti Wahyuningsih, Natalia Sihaloho, Nila Herianti, Rafika Mutia Istiqomah, Rahmalila Putri, Rohmat ada ya. Lalu Tati, dan terakhir Wastini. Berarti dari 14 ada satu yang tidak hadir ya, atau masih di perjalanan tadi ya kata Nila ya. Oke, hari ini kita lanjut materi litosfer ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai tenaga geologi ya. Jadi tenaga geologi itu kemarin ada dua ya. Ada yang masih ingat gak? Jadi tenaga geologi itu kemarin ada endogen, ada eksogen ya. Jadi endogen itu seperti tektonisme ya, ada seisme atau gempa, dan vulkanisme gitu. Lalu tenaga eksogennya itu seperti apa namanya? Apa tuh, lupa saya tuh. Sedimentasi ya, sedimentasi, ada pelapukan ya, ada abrasi, erosi ya, dan lain-lain gitu. Oke, jadi hari ini kita akan lebih membahas mengenai vulkanisme ya. Jadi sebelumnya apa sih tujuan pembelajaran hari ini gitu ya. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran ini, ada kalian tuh diharapkan dapat mengagumi ya kebesaran sang pencipta, lalu mensyukuri ciptaannya, terlibat aktif dalam pembelajaran, lalu kalian juga memiliki rasa ingin tahu ya. Lalu teliti dalam melakukan pengamatan ya, dan bertanggung jawab dalam penyampaian pendapat gitu. Nanti kita ada sesi diskusi ya. Lalu yang kedua, yang pasti memahami proses vulkanisme ya, dan pengaruh terhadap kehidupan gitu. Lalu yang tiga ada kita mengidentifikasi tipe-tipe letusan gunung api, lalu menemukan data dan informasi tentang proses vulkanisme ya, dan pengaruhnya terhadap kehidupan gitu. Nah, sekarang saya tanya nih, apa sih itu vulkanisme? Ada yang tahu?
Coba Natalia, apa itu vulkanisme? Ya, betul ya. Jadi apa yang dikatakan Natalia benar ya. Jadi vulkanisme itu segala peristiwa yang berhubungan dengan magma ya, yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya tuh cair ya, cair dan berpijar. Lalu magma itu bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema. Diatrema itu ya saluran yang mirip dengan pipa ya. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama ya. Ada yang tahu nggak? Coba ayo tebak. Namanya jadi apa? Coba Rafika, apa? Ya betul ya. Jadi betul banget. Jadi namanya berubah menjadi lava gitu. Nah, jadi faktor utama pada gejala vulkanisme ini adalah magma. Karena aktivitas magma itu beragam ya, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme juga memiliki gejala yang dapat diamati ya, yakni gejala sebelum terjadi vulkanisme itu namanya pravulkanisme. Lalu ada gejala sudah terjadinya ya, terjadi vulkanisme namanya pasca vulkanisme gitu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan sebuah video ya, dan kalian harus perhatikan baik-baik. Nah, di sini nanti kalian lihat, kalian perhatikan baik-baik. Ya, silahkan kalian tonton. Jangan lupa perhatikan baik-baik. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu. Percaya nggak percaya, saat musibah terjadi bukan lahar panas lah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharo TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Oke, gimana videonya? Sudah kalian tonton ya? Jadi sekarang saya kasih kesempatan untuk kalian yang ingin bertanya ya, atau menanggapi gitu dari isi tayangan video itu. Ada yang mau menanggapi?
Ya, Anissa apa? Ya? Kenapa Indonesia banyak gunung api? Oke, jadi Indonesia itu memang terkenal ya dengan jalur pegunungan ya, atau jalur gunung api aktif, atau yang sering kita sebut itu dengan nama istilah Ring of Fire ya. Jadi tidak heran nih jika Indonesia memiliki puluhan gunung api aktif, yaitu dari Sumatera ya, Jawa hingga ke arah Sulawesi ya, itu banyak sekali. Tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia kecuali Kalimantan ya. Keberadaan gunung aktif ini bukan menjadi alasan untuk tidak mencintai negeri ini ya, malah dengan banyaknya gunung api ini kita semakin bersyukur dan menjaga pemberian Sang Pencipta ya. Nah, ada lagi yang bertanyakan atau menanggapi? Ya? Oke, Tati apa pengaruhnya, apa pengaruh atau manfaat gunung api bagi kehidupan? Nah, ini kebetulan banget nih. Oke, jadi kebetulan saya pernah buat video ini ya. Jadi video tentang manfaat gunung api bagi kehidupan ya. Dan kalian perhatikan baik-baik nih, saya ada videonya ya. Jadi saya pernah buat ini video buatan saya. Jadi kalian perhatikan baik-baik dan jangan lupa subscribe ya, karena di sini ada video saya ini sudah ada di YouTube ya, kalian subscribe. Jadi silahkan kalian tonton dan di sini perhatikan baik-baik ya. Enam manfaat gunung berapi bagi kehidupan manusia. Manfaat gunung berapi bagi kehidupan sangatlah besar, apalagi untuk orang-orang yang tinggal di sekitar gunung tersebut. Gunung berapi bisa dikatakan sebagai sumber kehidupan banyak makhluk hidup, tidak hanya manusia, namun juga hewan dan tumbuhan. Saat terjadi erupsi gunung berapi yang letusannya cukup dahsyat, tentu bisa membuat orang-orang di sekitarnya cemas dan ketakutan. Hal ini memang tidak jarang terjadi di Indonesia yang memiliki begitu banyak gunung berapi. Manfaat gunung berapi bagi manusia bisa membantu berbagai lini kehidupan. Oleh karena itu, untuk terus mendapatkan manfaat dari gunung berapi ini, setiap manusia harus menjaga kelestariannya dan tidak sembarangan merusak alam. Berikut 6 manfaat gunung berapi. Pertama, sumber penyimpan air. Manfaat gunung berapi yang pertama dan paling penting adalah sebagai sumber air. Saat kamu mendaki gunung atau berada di wilayah pegunungan, tentunya kamu akan banyak menemui mata air atau sumber air. Sebagai tempat penyimpanan air, gunung mengalirkan air ke tempat yang lebih rendah hingga bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia. Air inilah yang nantinya bisa kamu manfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan melakukan kegiatan lainnya. Kedua, menyuburkan tanah. Manfaat gunung berapi yang kedua adalah menyuburkan tanah. Abu vulkanis yang dikeluarkan gunung api saat terjadi erupsi atau letusan dapat menyuburkan tanah pertanian karena banyak mengandung unsur hara tanaman. Jadi, tidak mengherankan kalau daerah sekitar gunung api biasanya sangat subur dan cocok untuk tempat tumbuh banyak tanaman. Tanah subur dihasilkan dari pencampuran material vulkanik dengan tanah. Tanah yang tercampur material vulkanik menyimpan banyak nutrisi yang diperlukan tumbuhan dan bermanfaat untuk bidang pertanian. Ketiga, menghasilkan bahan mentah. Manfaat gunung berapi selanjutnya adalah untuk menghasilkan bahan mentah. Gunung api terbentuk dari keluarnya magma dari dalam bumi. Magma yang menuju permukaan bumi banyak membawa mineral logam dan barang tambang lainnya. Bahan mentah seperti sulfur, emas, dan tembaga tersedia berkat adanya aktivitas vulkanis gunung berapi. Batu permata di dalam perut bumi bisa dibawa ke permukaan oleh jenis magma yang disebut kimberlite. Oleh karena itu, di daerah pegunungan dan gunung api banyak ditemukan bahan tambang. Keempat, menghasilkan material untuk bangunan. Berbagai bahan bangunan juga bisa didapatkan dari hasil erupsi gunung berapi. Material yang dikeluarkan gunung api saat terjadi letusan yang berupa pasir
kerikil, batu-batu besar, semuanya merupakan mineral industri yang dapat digunakan untuk bahan bangunan. Batu-batuan yang dikeluarkan gunung berapi saat erupsi sangat bermanfaat untuk penduduk sekitar. Pasalnya, penduduk sekitar dapat mengambilnya dan menjualnya ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk membangun rumah atau gedung. Apalagi berbeda dengan batu-batu lainnya, batu hasil dari erupsi gunung berapi dikenal sangat kuat dan tahan lama. Manfaat gunung berapi satu ini tentunya sangat besar untuk kehidupan pembangunan. Kelima, objek wisata. Salah satu manfaat gunung berapi yang sedang hangat-hangatnya beberapa tahun belakangan tentunya adalah objek wisata. Manfaat gunung berapi satu ini sangat dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar pegunungan. Mereka bisa membuka usaha yang cocok diberikan untuk para pendaki gunung ataupun wisatawan. Bahkan tak sedikit turis mancanegara yang datang ke Indonesia hanya untuk menikmati keindahan gunung. Salah satu primadona tentunya Gunung Semeru di Jawa Timur. Semua orang Indonesia tentu tahu keindahan Semeru yang menawan. Tidak jarang kamu bertemu dengan turis mancanegara saat mendaki gunung, karena alamnya yang indah memang tidak perlu diragukan lagi. Selain Gunung Semeru, Gunung Rinjani juga memiliki daya tarik tersendiri di mata turis mancanegara. Selain memiliki pesona alam yang menakjubkan, penduduk di sekitar gunung yang ramah menyambut para wisatawan menjadi nilai tambah yang tentunya membuat gunung ini semakin populer. Keenam, menjalankan usaha perkebunan. Daerah yang bergunung api biasanya merupakan daerah tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai daerah hutan, perkebunan, dan daerah pariwisata. Manfaat gunung berapi satu ini sangat baik untuk menjalankan usaha perkebunan, apalagi dengan tanahnya yang subur. Banyak tanaman yang tumbuh subur di daerah pegunungan. Hal tersebut disebabkan kondisi tanah di pegunungan sangat bagus. Bahkan saat ini, cukup banyak petani yang berhasil menggarap perkebunannya dengan baik dan menuai hasil yang besar. Nah, itulah beberapa manfaat gunung berapi bagi kehidupan manusia. Dengan mengenali berbagai manfaat gunung berapi ini, diharapkan kamu bisa lebih menjaga kelestarian dan keasrian gunung. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Nah, itulah manfaat gunung api bagi kehidupan ya. Jadi manfaat gunung berapi itu bagi kehidupan sangat besar ya. Apalagi untuk orang-orang yang tinggal di sekitar gunung tersebut ya. Jadi gunung berapi itu bisa dikatakan sebagai sumber kehidupan ya bagi makhluk hidup. Jadi tidak hanya manusia ya. Jadi tumbuhan dan hewan juga ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Rahmalila Putri apa? Letusan gunung apa? Letusan gunung terbesar apa? Oke, jadi ini kebetulan juga nih. Jadi itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi letusan gunung apa sih yang terbesar nih kata Rahmalila ya. Jadi pertanyaan itu tidak akan saya jawab sekarang ya. Jadi karena saya sudah membuat lembar kerja ya untuk kalian. Itu mengenai gunung di Indonesia ya, dan salah satunya itu adalah yang terdahsyat gitu. Jadi nanti dengan kalian mencari, kalian bisa tahu jadi gunung apa nih yang letusannya terdahsyat gitu ya. Nah, sekarang saya minta kalian sekarang buat kelompok ya. Jadi kalian maunya gimana nih kelompoknya? Kita undi atau bagaimana? Ya, menurut saya gitu. Oke, jadi kalau Jadi kalau menurut saya mending saya buat melalui absen aja ya biar cepet ya, karena kan ini waktunya nggak lama ya. Jadi biar cepet saya buat kelompok dari absen gitu. Oke, di sini juga saya sudah buatkan lembar kerjanya, ini saya akan bagikan ya. Jadi ini saya buat ada 4 topik ya. Jadi ada 4, nanti ada 4 kelompok gitu. Itu letusan Gunung Krakatau ya, ada ada letusan Toba Super Volcano ya, ada letusan Gunung Merapi dan letusan Gunung Tambora gitu. Nah, dan sekarang itu kalian cari dan kumpulkan ya informasi berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan ya. Lalu diskusikan dengan teman kelompoknya
dan tuliskan pada buku tulis ya. Setelah itu kalian buat di PowerPoint ya. Ya, jadi buatnya sesuai dengan ketentuan nih. Jadi ini sudah saya buat juga ketentuannya. Kalian nanti bisa lihat juga ketentuannya. Jadi yang pertama itu kalian untuk ketentuan PowerPoint-nya kalian buat minimal 10 slide ya. Lalu buat sesuai topik. Ketiga, penjelasan singkat ya. 4, dengan contoh gambar jika ada ya. Lalu bentuk tulisannya Cambria ya, karena menurut saya tulisannya itu mudah dibaca ya. Lalu tampilkan video jika ada ya. Tulisan jelas dan terbaca, lalu dibuat kreatif dan menarik ya. Pahami untuk presentasi, nanti kalian presentasi itu kurang lebih 10 menit ya. Nah, ini ada juga ketentuan materinya apa aja sih yang harus kalian cari ya, biar tidak terlalu jauh kemana-mana gitu. Jadi yang pertama itu kalian cari penjelasan ya, atau sejarah singkatnya seperti apa. Lalu kalian harus tahu tipe letusannya apa gitu ya. Lalu kapan terjadinya ya. Lalu di mana terjadinya gitu. Lalu apa sih pengaruh terhadap kehidupannya gitu. Nah, terakhir itu nanti kalian foto kelompok ya bersama kelompok kalian. Nah, terakhir tuh kalian buat kata bijak geografi. Jadi di slide terakhir sebelum terima kasih tuh kalian buat kata bijak kalian ya, kata bijak geografi gitu. Nah, untuk waktu yang diberikan itu 25 menit ya. Jadi saya kasih waktu kalian untuk diskusi ya. Kalian buat PowerPoint-nya itu 25 menit gitu ya. Cukup ya. Nah, di sini saya harap kalian itu kalian kerjakan dengan baik ya. Kompak dan penuh tanggung jawab. Setelah kalian kerjakan nanti itu kalian bergilir, setiap kelompok itu akan presentasi ya. Jadi saya akan kasih kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian itu. Dan ini juga saya sudah buatkan lembar penilaian ya, untuk menilai teman yang sedang presentasi. Ingat, kalian nilai dengan baik dan bijak ya. Jangan sampai karena kalian tidak suka dengan teman kalian yang sedang presentasi nilainya jelek gitu. Atau karena teman kalian kasih nilainya bagus gitu. Jadi di sini nilai kejujuran ya diperlukan gitu. Oke, kalau gitu saya tunggu 25 menit ya. Setelah itu kalian presentasikan ya. Nah, kesimpulannya setelah teman-teman kalian presentasi ya, jadi kalian sekarang jadi tahu ya tadi pertanyaan Rahmalila ya, apa sih letusan gunung yang terdahsyat gitu. Nah, di sini ternyata Gunung Toba ya, Gunung Toba itu merupakan gunung api raksasa ya, super volcano ya. Lalu letusan super ya atau super erupsi ya. Itu sebuah gunung berapi super yang terjadi kurang lebih 74.000 tahun yang lalu ya, di kawasan Danau Toba pastinya kan, di Sumatera Utara di Indonesia gitu. Letusan ini diakui sebagai salah satu letusan gunung terdahsyat di bumi ya. Hipotesis bencana Toba berpendapat bahwa peristiwa alam ini mengakibatkan musim dingin vulkanik di seluruh dunia ya, itu selama kurang lebih 6 hingga 10 tahun ya. Dan masa pendinginan selama 1000 tahun ya, seperti itu gitu. Baik, sekarang kalian kumpulkan lembar kerja dan lembar penilaiannya ya. Mungkin cukup pembelajaran hari ini karena waktunya sudah habis ya. Oh ya, untuk minggu depan kita ada kunjungan, kita akan observasi ke Gunung Rinjani ya, di Lombok. Jadi kalian jangan lupa bawa perlengkapan ya, bawa pakaian tebal yang mungkin sana akan dingin ya. Kalian tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan ya, dan tetap semangat gitu. Mari kita ucapkan hamdalah ya, alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa ya minggu depan. Sampai jumpa. Dah.